Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faisal Kami Santoso dari kelas 11 PPLG 5, nomor absen 9. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah project kalkulator aritmatika sederhana menggunakan Windows Form App dalam bahasa pemrograman C Sharp. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman harus menyiapkan dahulu aplikasi untuk mengcodingnya nanti. Di sini kita menggunakan Visual Studio 2 tahun edisi 2022. Nah, kemudian jika teman-teman sudah membuka aplikasinya, teman-teman langsung saja menuju ke Create a New Project. Teman-teman pilih dan kemudian pastikan teman-teman memilih opsi yang Windows Form App yang ini teman-teman. Teman-teman pastikan dengan mengklik kemudian langsung di next saja. Setelah itu teman-teman bisa memberi nama. Misalkan di sini saya akan memberi nama kalkulator kalkulator underscore aritmatika. Nah, di sini juga teman-teman bisa memilih lokasi untuk menyimpan file di mana, tapi sih saya memilih D. Dan untuk namanya itu teman-teman bebas ya, boleh apa aja. Kemudian langsung saja di next. Next, langsung create saja. Selanjutnya teman-teman tinggal menunggu sampai tampilannya keluar. Nah, jika tampilan sudah keluar, maka teman-teman di sini yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendesain tampilan dari kalkulator kita. Di sini sudah terdapat form yang sudah disediakan. Jadi kita misalnya kita ingin memperbesar form tersebut, tinggal menggunakan ini aja. Jadi kira-kira seginilah kira-kira. Dan kemudian teman-teman eh, harus mencari sebuah alat bernama toolbox. Kalau di saya ada seperti ini karena sudah saya pin. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung kalau tidak ada toolbox di sini, teman-teman bisa pencet ke view, lalu teman-teman cari yang namanya toolbox. Teman-teman bisa langsung klik aja langsung terbuka beberapa opsi seperti ini. Nah, ini gunanya apa? Ini nanti gunanya untuk membuat sebuah aset dalam sebuah form. Nah, pertama kita cari dulu eh, aset untuk eh, menambahkan sebuah teks ya. Di sini namanya adalah eh, label. Teman-teman bisa langsung aja ambil label. Dan kemudian teman-teman bisa langsung mengubah teks yang ada di dalam label ini. Caranya gimana? Jadi di sebelah kanan di sini ada beberapa eh, kayak pilihan gitu. Nah, teman-teman langsung saja menuju cari yang bernama teks ini nih, yang ini. Teman-teman klik, lalu teman-teman bisa ganti isi dari label tersebut di sini. Contohnya seperti saya akan masukkan mungkin masukkan angka A. Nah, mungkin dia akan langsung muncul ke sini. Dan juga ini mungkin kita bisa mendesain juga ini. Misalnya teman-teman ingin mengganti warna backgroundnya menjadi misalnya kayak abu-abu, teman-teman juga bisa membuatnya menjadi abu-abu dengan cara teman-teman cari yang namanya back color. Lalu teman-teman pencet yang tanda panah ke bawah, nanti akan langsung muncul pilihan beberapa warna. Teman-teman bisa langsung cari warna yang teman-teman suka. Di sini saya akan mungkin menggunakan eh, warna putih saja kali ya. Nah, lebih bagus sepertinya. Kemudian teman-teman di sini juga bisa mengatur font dan juga ukuran fontnya menggunakan ini pilihan yang font. Teman-teman cari yang namanya font, lalu tinggal diklik saja yang bagian titik tiga. Misalnya sini saya akan mengatur ke 12, nanti akan langsung berubah ukurannya. Lalu kemudian teman-teman harus mencari eh, wadah untuk teman-teman mengetik jumlah angka yang teman-teman ingin masukkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan aset bernama text box. Nah, ini text box sudah muncul, teman-teman langsung taruh di mana saja yang teman-teman suka. Kemudian teman-teman bisa atur juga lebarnya seberapa. Nah, ini gunanya untuk memasukkan angka yang ingin kita masukkan. Jadi sudah ada. Nah, setelah itu kita langsung saja copy dua ini dan kita paste di sini. Nah, lalu yang bagian label tadi
teman-teman bisa ganti menjadi masukkan angka B untuk memasukkan angka kedua. Setelah itu, teman-teman harus mencari sebuah aset bernama button. Tinggal ditaruh saja. Nah, button ini fungsinya sebagai tombol. Jadi, misalkan teman-teman ingin sudah memasukkan angka, lalu teman-teman ingin misalnya menjumlahkan atau membuat program berjalan, teman-teman harus menggunakan button ini supaya program itu berjalan. Di sini saya akan eh, memasukkan teks sama seperti label tadi. Teman-teman cari yang teks. Lalu teman-teman isi, misalkan di sini saya akan isikan, tambahkan, tambah. Kemudian teman-teman buat 4 lagi. Nah, sini kita akan membuat kalkulator aritmatika sederhana. Jadi teman-teman hanya butuh 4. Teman-teman bisa atur. Kita ubah ini menjadi kurangi. Ini kali. Dan ini bagi. Nah, kemudian teman-teman harus memasukkan atau membuat sebuah aset lagi untuk menjadi wadah hasil yang akan dikeluarkan atau output yang akan dikeluarkan. Di sini kita akan menggunakan label dan text box yang tadi saja. Kita copy lalu kita paste. Namun sekarang kita akan ubah ini menjadi jumlah di bagian teksnya. Atau mungkin hasil deh. Hasil. Nah, setelah itu langsung saja kita akan masuk ke bagian mengcoding kodenya. Caranya apa? Pertama-tama kita harus mengcoding di bagian yang tambahnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik 2 kali di bagian button yang tambah ini. Ini dia akan langsung muncul sebuah page untuk mengcoding button tersebut. Nah, kita mau mengcoding agar ketika kita masukkan angka ke text box di sini dan juga di sini, dan ketika kita memencet tombol tambah, maka angka di sini dan di sini akan ditambahkan secara otomatis dan akan dikeluarkan mulai hasil. Oke, sekarang kita akan mengcoding eh, program tersebut. Oke teman-teman, jadi yang pertama dalam mengcoding ini, yang pertama kita harus membuat sebuah integer. Jadi kita membuat integer dari 2 angka yang tadi akan kita masukkan. Jadi pertama-tama kita membuat integer, kemudian ini nama untuk menamai integer yang akan kita masukkan. Dalam hal ini, misalkan saya namai misalnya number underscore a. Nah, ini integer ini akan mendeklarasikan angka yang masuk ke dalam text box pertama ini sama dengan 0. Ini untuk mendeklarasikan integer. Nah, teman-teman tidak perlu menulis yang berhuruf hijau ini karena ini tidak bisa digunakan. Kemudian, teman-teman membuat satu integer lagi bernama number underscore b sebagai angka kedua. Sama seperti tadi. Tapi ketika kita buat sini, maka hasil yang dikeluarkan nanti bisa jadi muncul sebagai huruf atau di luar integer. Dan cara supaya kita memaksa program ini supaya menjadi integer, caranya adalah menggunakan boolean. Di sini kan menggunakan boolean, caranya adalah menggunakan bool is numeric. Jadi teman-teman harus memperhatikan penulisannya di bagian is numerica sama dengan kita membuat lagi integer try parse text box 1 text out number i. Nah, di sini kita karena yang pertama adalah number a, jadi kita adalah menggunakan number a.
Nah, ini itu bertujuan untuk mengambil eh, inputan dari text box satu dan juga ini juga bertujuan untuk memaksa hasil menjadi integer. Itu, jadi hasilnya akan nanti akan terus menjadi angka. Nah, kemudian teman-teman juga harus kemudian teman-teman ulangi saja yang bagian ini. Hanya saja diganti menjadi numerik B. Jadi kita akan tiru yang di atas. Bool is numeric. B integer try parse text 2 box dot text out num B. Ini sama seperti yang di atas, cuman tujuannya di sini adalah untuk eh, memanggil inputan dari text box 2. Nah, di sini kita sudah membuat bagaimana cara supaya angka yang kita input ke dalam text box 1 dan text box 2 supaya bisa terpanggil ke hasil. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk menambahkan hasil inputan dari text box 1 ke text box 2? Nah, di sini kita akan membuat menggunakan if else. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini kita akan membuat if dalam kurung is numerik A dan kode untuk menambahkan dalam si sintaks adalah plus. Is numerik A plus. Maaf. Is numerika untuk menambahkan adalah menggunakan tanda dan is numerik B. Nah, ketika sudah ini, maka sudah terbuat program bahwa numerik A ditambahkan ke numerik B. Nah, di sini juga kita harus memanggil integer yang tadi kita buat in. Oh ya, di sini pertama-tama kita juga harus membuat sebuah integer baru bernama jumlah. Jadi di sini kita mendeklarasikan kalau jumlah itu diambil dari 6A yang ada di sini. 6A ini ditambahkan ke 6B. Oke. 6A plus 6B. Nah, kemudian kita mau supaya hasil dari jumlah ini untuk tampil di text box ketiga yang tadi sudah kita buat. Di text box yang hasil ini. Caranya bagaimana? Kita coding. Caranya ada teman-teman buat uh, text box 3. Sebenarnya di bagian text box 3 ini, data text box 1, text box 2, text box 3 ini sesuai dengan format penamaan dari text box ini, teman-teman. Misalkan teman-teman di sini namanya adalah text box 1, maka teman-teman juga harus menuliskannya di sini adalah text box 1. Begitu juga dengan ini, misalnya text box 3 ini karena saya menuliskan di sini sebagai text box 3. Teman-teman bisa ganti namanya menggunakan ini yang di bagian desain, teman-teman cari namanya name, teman-teman bisa ganti namanya, bebas lah teman-teman. Tapi sih saya akan tetap menggunakan text box 3 saja supaya lebih gampang. Kita lanjut. Textbox 3 sama dengan, maaf, textbox 3 dot text sama dengan jumlah toString. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat bagian penambahan dalam kalkulator aritmatika sederhana tersebut. Kita bisa coba saja, tinggal di run saja. Nah, di sini sudah keluar hasil dari runningnya. Saja coba yang pertama-tama teman-teman masukkan dulu angka inputan pertama ya. Di sini ada angka A, mungkin saya akan coba masukkan angka 4 dan angka 7. Coba teman-teman langsung saja klik tombol tambah dan akan langsung keluar hasilnya 11. Nah, tapi sih teman-teman, hasilnya itu masih bisa dihapus. Seharusnya untuk bagian hasil itu bisa dihapus. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama-tama kita harus close dulu.
Kemudian kita kembali ke desain. Nah, teman-teman klik yang di bagian text box 3 ini, kemudian teman-teman cari yang di bagian read only. Nah, ini teman-teman buka, kemudian teman-teman pilih yang true. Jadi, ketika teman-teman hasil sudah keluar, maka nanti hasilnya tidak akan bisa dihapus oleh teman-teman sendiri. Jadi, itu adalah permanen di situ. Kemudian kita lanjut ke bagian yang mengurangi, kali, dan juga bagi. Bagaimana caranya? Sama. Caranya sama dengan yang ada di atas. Hanya saja kita hanya mengubah cara perhitungannya. Langsung saja kita buat. Yang pertama teman-teman harus klik tombol kurangi 2 kali. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja copy di atas. Teman-teman sama saja 6A sama dengan 0 integer 6B sama dengan 0 bool is numeric A sama dengan integer dot. Teman-teman tinggal ikuti saja yang ada di atas. Numeric B sama dengan integer dot typeparse textbox 2 dot text out 6 p. Nah, tapi di bagian ini agak berbeda. Di sini karena kita menggunakan proses pengurangan, jadi teman-teman harus mengubah yang tadinya adalah penjumlahan menjadi pengurangan. Bagaimana caranya? Sama seperti yang ada di atas, di bagian if, teman-teman juga membuat if yang sama, tapi menggunakan pengurangan. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini teman-teman tinggal mengikuti yang ada di atas juga. If dalam kurung is numeric A dan numeric B kurung berawal. Nah, di sini teman-teman ubah di bagian integer jumlah ini teman-teman ubah dari tanda plus menjadi minus. Nah, seperti itu saja. Kemudian teman-teman buat agar teksnya muncul di text box 3 sama dengan jumlah dot to string. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil membuat bagian yang pengurangan. Teman-teman bisa langsung coba saja. Misalkan di sini saya akan mencoba 5 dikurangi 2. Nah, maka hasilnya akan keluar. Dan ini sudah tidak bisa dihapus. Tapi teman-teman, saya ada sebuah masalah. Semisal saya ingin sebenarnya saya salah memasukkan kode input, misalnya saya memasukkan huruf H dan juga G, itu kan tidak bisa ditambah. Nah, itu masih belum ada peringatan atau kayak pemberitahuan bahwa codingan ini sedang error. Nah, caranya bagaimana? Kita akan membuat sebuah peringatan bahwa codingan ini error, yaitu dengan cara menggunakan if else. Nah, di sini teman-teman harus tambahkan else. Jadi fungsi else itu apa? Jadi semisal if-nya ini salah, ada terdapat sebuah kesalahan, maka else ini akan berjalan. Contohnya, kita akan membuat sebuah else di sebelah sini. Else. Nah, kita mau ketika kita salah memasukkan kode, maka akan langsung muncul sebuah teks yang ada di layar kita. Caranya bagaimana? Kita akan menggunakan coding message box. Message box dot show
Kemudian kita isi menggunakan kata-kata yang ingin kita masukkan. Contohnya di sini saya akan memasukkan kode inputan salah. Jadi kita tutup. Nah, ketika teman-teman eh, sudah membuat ini, teman-teman juga harus membuat ini di kedua bagian. Ketika teman sudah membuat bagian else-nya, maka ketika teman-teman salah menginputkan inputannya, maka langsung keluar. Nah, ini ada tulisan kode inputan salah. Di sini teman-teman tinggal oke saja dan teman-teman bisa masukkan lagi. Jadi yang menggunakan akan tahu bahwa inputan yang dimasukkan sudah salah. Dan seperti ini. Dan ini teman-teman, semisal teman-teman mau untuk sebagai apa dua kali percobaan, teman-teman juga bisa nih. Misalkan sebanyak 5 tambah 3 hasilnya adalah 8. 5 dikurangi 3 hasilnya ada 2. Nah, teman-teman sudah apa, berhasil membuat yang bagian tambah, juga teman-teman sudah berhasil menggunakan sudah membuat yang bagian kurangi. Baik, kemudian lanjut yang ke tahap ketiga, yaitu perkalian. Sama seperti tadi, caranya kita hanya caranya adalah kita tinggal mengubah simbol pengurangan menjadi perkalian. Saya sama kita klik dua kali di bagian tombol kali. Ini kita copy saja supaya mempercepat. Nah, di sini teman-teman harus sorry. Di sini teman-teman harus mengubah di bagian ini, di bagian minus tadi menjadi tanda bintang. Karena tanda bintang merupakan tanda perkalian dalam C Sharp. Dan ketika teman-teman apa coba running, maka seharusnya codingan tersebut sudah bisa dihasilkan. Ini ada inputannya tadi. Tambah juga bisa. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian yang keempat, yaitu bagi. Nah, teman-teman sama seperti yang tadi, cuma di sini akan ada perbedaan di bagian if else-nya. Nah, tapi itu nanti saja. Pertama-tama teman-teman copy yang ada di atas sama seperti yang tadi, hampir sama, hanya akan berbeda di bagian if else-nya. Nah, di sini ketika sudah di copy, maka kita akan membuat bagian if else-nya. Jadi kita membuat if dalam kurung is numeric, sorry, a is numeric b. Nah, di sini juga kita harus tambahkan satu lagi, yaitu 6 b tanda seru sama dengan 0. Kemudian, nah, kenapa harus ada tanda nambah 6b tanda seru tambah dengan 0? Nah, itu bertujuan supaya nanti kalau misalnya kita memasukkan input salah satu yaitu atau enggak input di B itu 0. Nah, nanti hasilnya bakal keluar juga else yang berbeda. Jadi tidak hanya kan kalau dibagi gitu kan ada angka yang tidak angka bukan tidak bisa dibagi dengan nol. Nah, ada juga angka yang tidak bisa dibagi. Contohnya misalnya kayak 7 dibagi 2 kali tidak bisa. Nah, nanti kita akan buat else supaya keluar eh, peringatan kalau itu tidak bisa dihitung. Nah, tapi kan ini kan berbeda dengan tambah, kali dan juga kurangi tadi ya. Jadi kita akan membuat yang agak berbeda sedikit. Di sini adalah if numerik A, numerik B, dan numerik B sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan membuat eh, di bagian text box else, sorry, di bagian if lagi. Kita membuat if 6B sama dengan 0. Sorry. 6A dibagi menggunakan tanda persen. 6B sama dengan 0. Kemudian kita membuat integer. Nah, kita membuat ini supaya kita apa programnya tahu kalau ini adalah sebuah eh, pembagian. Kita menggunakan di sini menggunakan tanda bagi. Kita langsung coding saja. Di sini kita akan membuat hasil dari perhitungan pembagian tersebut. Caranya bagaimana?
Langsung saja kita coding integer. Kita akan membuat jumlah. Sama seperti yang di atas, integer jumlah sama dengan 6A dibagi 6B menggunakan tanda slash. Karena bagi adalah menggunakan tanda slash di sini. Kemudian, teman-teman langsung coding. eh Bagaimana sih caranya supaya jumlah tadi itu masuk ke text box 3? Caranya sama seperti di atas, sama seperti ini. Teman-teman tinggal copy saja, teman-teman paste di bawah sini. Nah, nanti jumlah pembagiannya akan langsung muncul ke text box 3. Kemudian, kita akan langsung berpindah ke bagian else. Nah, di sini akan mulai beda dari yang sebelumnya. Teman-teman harus membuat else dulu. Nah, kita mau supaya kalau misalkan kita memasukkan huruf 0 ke dalam pembagian itu akan keluar kode error. Tidak bisa bisa dibagi dengan angka 0. Bagaimana caranya? Langsung saja kita coding. Nah, caranya di sini eh message box dot show. Kita akan membuat contohnya di sini saya akan membuat hasil pembagian menghasilkan pecahan. Nah, di sini teman-teman sudah membuat sebuah message box yang bertuliskan supaya kalau misalnya teman-teman salah memasukkan inputan dan pembagian, teman-teman akan langsung keluar hasil pembagian menghasilkan pecahan. Nah, kemudian teman-teman akan menambahkan sebuah kode lagi yaitu adalah if else. Sorry, else if dalam kurung 6b sama dengan 0, kemudian teman-teman tutup. Nah, teman ingin supaya ketika number yang teman-teman masukkan adalah 0, akan muncul sebuah message box yang memberitahukan bahwa teman-teman tidak boleh memasukkan inputan 0. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan message box seperti tadi. Caranya kita tinggal ketik saja message box dot show sama dengan denominator tidak boleh 0. Ini teman-teman tutup. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Maka ini akan membuat sebuah program yaitu ketika teman-teman memasukkan angka di inputan kedua di number B adalah 0, maka langsung keluar message box show denominator tidak boleh 0. Seperti ini. Kita akan coba dahulu. Langsung saja kita run. Nah, kita coba menggunakan 7 dibagi 0. Akan langsung keluar denominator tidak boleh 0. Berarti program yang sedang kita buat sudah jalan. Yaitu if else tadi itu. Kita pause saja. Nah, selanjutnya teman-teman akan menuju ke bagian catch. Nah, kenapa kita menggunakan catch? Supaya nanti semisal teman-teman masukkan angka yang tidak valid, contohnya seperti teman-teman masukkan angka 7 dibagi dengan 2, nah itu kan hasilnya kan 0, berapa tuh. Nah, teman-teman pengen supaya akan ada message box yang menampilkan bahwa itu tidak valid. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan catch. Nah, kita saja catch dalam kurung exception x. Kemudian teman-teman langsung saja tuliskan message box-nya. Message box show terjadi kesalahan. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil membuat sebuah kalkulator aritmatika sederhana. Di sini sudah ada
Di sini sudah ada tambah, kurangi, kali, dan bagi. Langsung saja kita coba run. Nah, bah, kita akan contohnya adalah masukkan angka pertama 2. Angka kali ini kita tambah, misalnya ada 7. Ini bisa, tidak bisa dihapus. Kemudian kita akan kurangi. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Hasil sudah termuncul di sini. Kemudian 7 dikali 5, hasil ada 35. Langsung muncul di sini. Bagaimana jika dikali? Kemudian juga dibagi. Ya kan 7 bagi 5 kan tidak bisa. Nah, akan langsung menghasilkan sebuah message box, yaitu hasil pembagian, hasil pembagian menghasilkan pecahan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita cari atau kita ubah menjadi 4 dibagi 2, maka langsung muncul hasil pembagian dari 2. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil membuat sebuah project kalkulator aritmatika sederhana menggunakan Windows Form App dalam bahasa pemrograman C Sharp. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan dalam pengucapan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Dadah.